Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilma Fitri, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Riki Hamdani, MPD. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita di video kali ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kata baku, apa pula itu kata tidak baku, serta perbedaan dari kedua kata ini, agar di kehidupan sehari-hari kita lebih mudah menerapkannya. Nah, mari belajar dan jangan bosan ya. Nah, langsung saja kali ini kita akan membahas apa itu bahasa baku dan apa pula itu bahasa tidak baku. Nah, yang pertama, pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku yakninya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya, kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi baik dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kita lanjut yang kedua, yaitu kata tidak baku. Sebuah kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Nah, pada umumnya, kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Nah, materi kita yang berikutnya yaitu menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Nah, adapun ciri-ciri bahasa Indonesia baku ini terbagi menjadi 8 poin, yaitunya yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Nah, yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Nah, eksplisit ini dapat pula diartikan sebagai tegas, terus terang, serta tidak berbelit-belit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Nah, makna dari pleonasme ini adalah majas bahasa yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, poin yang terakhir yaitu yang ke-8, tidak mengandung hiperkorek atau menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya malah menjadi sebaliknya. Nah, kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya. Tetap stay dan jangan bosan. Nah, materi yang berikutnya yaitu menjelaskan fungsi kata baku. Adapun fungsi kata baku ini terbagi menjadi 4, yaitu pemersatu, penanda pembeda atau kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Nah, yang pertama, sebagai pemersatu. Bahasa baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek, sehingga mereka menjadi satu masyarakat bahasa baku. Nah, yang kedua, penggunaan bahasa baku menjadi pembeda atau kepribadian. Jika diterapkan secara benar dapat memperkuat kepribadian dan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dalam fungsi pembawa wibawa. Mereka yang mahir berbahasa baku dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Nah, yang keempat, sebagai kerangka acuan. Bahasa baku berfungsi sebagai kerangka bagi pemakainya dengan norma atau kaidah yang dikodifikasi dengan jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku menjadi tolak ukur pemakaian bahasa dengan benar.
Kalau sudah memasyarakat dan mendarah daging bagi penggunanya, bukan mustahil bahasa baku hanya akan menjadi pedoman, tak lebih dari sekadar museum yang dipakai sebagai rujukan tanpa terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pentingnya bahasa baku harus diimbangi dengan pentingnya pemakaian. Semakin sedikit yang menggunakan, kian terkikis pula bahasa baku. Nah, agar teman-teman tidak bosan pada video pembelajaran ini, sedikit kami berikan hiburan untuk teman-teman. Selamat menyaksikan. Oi teman-teman cantik tampan, dengarlah materi dan terapkan. Ilmu bukan untuk disimpan, bagikanlah dengan keikhlasan. Hidup bukan soal kaya harta, bukan pula pasal mahkota. Hidup berilmu derajat kita, ilmu agama kekal selamanya. Oi teman-teman cantik tampan, dengarlah materi dan terapkan. Ilmu bukan untuk disimpan, bagikanlah dengan keikhlasan. Nah, itu dia sedikit hiburan yang kami berikan agar teman-teman sekalian tidak bosan dengan video pembelajaran ini. Nah, tetap semangat belajar ya. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menjelaskan tantangan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa ini diciptakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. Bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 berikrar mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan ini. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, setiap orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda dapat saling memahami satu sama lain karena mereka berkomunikasi menggunakan satu bahasa. Bayangkan, jika bahasa Indonesia ini tidak ada, mereka sudah pasti akan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Bahasa Indonesia selain sebagai pemersatu, juga sebagai salah satu produk budaya Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa di kancah internasional. Tantangan muncul ketika bahasa Indonesia dihadapkan pada era globalisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal ikut andil dalam mempengaruhi eksistensi bahasa resmi ini. Pengajaran bahasa Indonesia sejak dini perlu dibenahi, apalagi dengan adanya gempuran dari bahasa asing yang seolah menjajah bahasa tercinta ini. Jika dalam proses pembelajaran dalam kelas, bahasa Indonesia dinilai oleh sebagian siswa merupakan bahasa yang menjenuhkan, kuno, dan tidak menarik, sedangkan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Prancis, Arab, maupun Korea telah banyak disenangi anak muda, baik itu merupakan tuntutan zaman maupun hanya mencari kesenangan. Nah, materi yang terakhir yaitu menjelaskan pengembangan bahasa Indonesia baku. Ketika bahasa Indonesia diterima dan diresmikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Republik Indonesia, tidak ada yang meramaikan bahwa akan tumbuh keanekaragaman dalam bahasa itu. Demikian juga tidak ada yang memikirkan bahwa bahasa Indonesia itu akan mempunyai dialek dan ragam bahasa. Tidak ada yang menyangka kecuali beberapa pakar yang memiliki wawasan sosiolinguistik bahwa bahasa Indonesia seragam hanyalah merupakan semboyan kosong. Suatu kenyataan yang wajar bahwa dalam pertumbuhan bahasa Indonesia mempunyai variasi-variasi bahasa seperti halnya bahasa manusia lainnya di dunia ini. Variasi-variasi bahasa yang ada dalam bahasa Indonesia terjadi karena kehidupan pemakainya semakin lama dan semakin kompleks. Jika semula bahasa Indonesia mempunyai bahasa tulis seperti yang dipakai dalam buku, majalah, dan surat kabar, maka kemudian bahasa Indonesia juga mempunyai ragam lisan yang dipakai orang Indonesia untuk berkomunikasi secara langsung.
Bila semua bahasa Indonesia hanya dipakai untuk keperluan resmi seperti dalam perundang-undangan, dunia pendidikan, upacara resmi, maka kemudian bahasa Indonesia juga dipakai untuk keperluan tidak resmi seperti dalam surat menyurat. Nah, teman-teman, cukup sekian ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk teman-teman serta berkah. Jangan pernah bosan untuk belajar. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Sukses selalu, tetap semangat. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.